Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan, azimil ihsan, jazilil imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh, syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumi wad'il mizan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang terhormat sahabat-sahabat fillah, pecinta ilmu, pecinta warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pembahasan kita akan sirah sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perjalanan hidup beliau adalah perjalanan hidup teristimewa, termulia. Masa hidup di dunia beliau adalah masa terindah untuk bumi dan untuk semua alam semesta. Pada akhir dari pembahasan kita di halaqah ini, yang mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya Rasulullah adalah pembagi dari semua keberkahan dan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innama ana qasim wallahul mu'ti." Sesungguhnya aku adalah yang membagi dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi. Maka tidak ada sebuah kebaikan, zahir maupun batin, yang turun dari langit atau yang naik ke atas langit dari semua kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah terbesar, perantara teristimewa untuk memperoleh hal tersebut yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan halaqah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir ataupun yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanana, saudara-saudara fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis pada waktu lalu kita membahas masih seputar akan mulai bergeraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Yang sudah kita jelaskan di akhir halaqah kemarin bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalam Gua Dzur dan tinggal selama 3 hari. Kita telah sampaikan juga bagaimana orang-orang kafir Quraisy yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, yang sampai mereka berusaha dan sampai dekat kepada pintu bibir Gua Dzur, yang sebetulnya kita melihat sampainya orang Quraisy kepada Gua Dzur adalah salah satu bentuk kesungguhan mereka dalam mencari ke seluruh pelosok kota Mekah dan sekitar kota Mekah. Karena bagi orang yang memahami akan jalur antara kota Mekah dengan kota Madinah, kalau seseorang itu melewatin atau keluar dari kota Mekah, jalur yang terdekat adalah jalur shimal atau jalur utara kota Mekah. Sedangkan Gua Dzur letaknya adalah jalur janub, jalur
selatan kota Mekah. Yang semestinya jikalaulah mereka berpikir untuk mencari Rasulullah SAW dengan ala kadarnya atau dengan kemungkinan-kemungkinan yang minim, mereka akan mencari di jalur-jalur sebelah utara. Namun kita melihat bagaimana sampai ada sebagian orang kafir Quraisy sampai ke dekat Gua Thur. Berarti menunjukkan usaha maksimal semua orang-orang kafir Quraisy untuk mencari baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan garis besarnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan semua usaha-usaha orang kafir Quraisy yang sebetulnya mereka sudah sangat dekat dengan pintu gua tersebut. Dan sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum mawdi'a qadamih, ya Rasulullah, andaikan salah satu di antara mereka melihat letak atau bawah kaki mereka, la ra'ana, maka mereka akan melihat kami ya Rasulullah. Mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Namun Rasulullah dengan ketenangan yang luar biasa, dengan tumakninah yang sangat kokoh, Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, gimana pendapatmu dengan dua orang? Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Subhanallah, baginda Nabi Muhammad SAW juga dalam setiap kalimatnya juga memberikan arti yang sangat luar biasa gimana nilai rahmatnya Sayyidina Rasulullah SAW. Teringat ayat saat orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qalu inna lamudrakun. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, hei Musa, kita sudah dikejar sama Fir'aun dan nampak dari kejauhan pasukan Fir'aun. Pasti kita ketangkap. Depannya sudah ada laut. Di belakang sana ada pasukan Fir'aun yang tak tertandingin. Kita ini punya apa? Maka pasti kita akan didapatkan dan pasti kita akan ketangkap. Nabi Musa menjawab dalam Al-Quran, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Inna ma'iya, sesungguhnya bersertaku, Rabbi Tuhanku, sayahdin, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan inna ma'iya, sesungguhnya bersamaku. Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita semuanya. Demikianlah nilai rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian besar, dan pernah kita bahas di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini tentang pembahasan Isra wal Mi'raj, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai bentuk tahiyat dalam setiap salat kita. Allah nyatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Di maqam yang demikian tinggi, di maqam yang demikian agung, bermukalamah dan berbicara, berjumpa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidak melupakan dari umat-umatnya yang saleh, dari umat-umatnya, sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewakili kita dengan kebaikan yang sempurna. Kita tidak bisa membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau mengikut sertakan umatnya dalam kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai bentuk simbol tertinggi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat untuk semua alam semesta. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas
tinggalnya Rasulullah SAW beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam gua dalam waktu 3 malam. Dan sudah kita jelaskan bagaimana mulianya malam tersebut, waktu-waktu tersebut, terkhusus untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, yang beliau berdua-duaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang betul-betul pastinya pandangan Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada gua tersebut. Pandangan para malaikat sholihin tertuju kepada siapa yang dalam gua tersebut. Akhirnya setelah 3 malam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turun dari gua, turun dari gunung tersebut, kemudian menuju kota Madinah dari jalur arah selatan. Dan beliau berdua kemudian berjumpa dengan perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan 2 orang lagi yang menyertai perjalanan beliau. Maka perjalanan hijrah tersebut dilakukan oleh 4 orang. Pastinya yang termulia, yang teragung baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berjumpa dengan perjanjian untuk berangkat bersama ke kota Madinah, ke kota Yathrib, dengan pembantu atau budaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat dipercaya, yaitu Sayyidina Amir bin Fuhairah. Dan kemudian satu lagi adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan ini namanya Abdullah bin Uraikid. Sebagian juga membaca Abdullah bin Arqad, yang sebagai dalil atau penunjuk jalan menuju kota Madinah melalui jalur-jalur yang jarang ditempuh oleh mayoritas orang pada saat itu. Maka berjalanlah 4 orang tersebut dalam sebuah riwayat dengan menggunakan 2 onta. Sebagian riwayat menggunakan 3 onta. Maka perjalanan dilakukan malam hari tersebut keluar dari Gua Thur, dan kemudian mereka berjalan di malam hari semalam suntuk sampai di pagi hari, dan perjalanan terus dilakukan sampai siang hari. Disebutkan dalam riwayat di siang hari tersebut dengan terik panas yang sangat luar biasa di gurun pasir yang sangat panas yang tidak dilalui oleh orang. Bisa kita bayangkan bagaimana capeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang orang sekarang bisa menempuh jarak antara Mekah dengan kota Madinah lebih kurang 4 jam atau 5 jam dengan bis. Ya, bisa jadi yang menggunakan mobil-mobil mewah, bisa jadi mungkin 3,5 jam atau mungkin 4 jam lah rata-rata bagi mobil-mobil yang bagus. Mobilnya ber-AC, mobilnya empuk, jalanannya juga bagus, bisa kencang di jalan tol. Namun bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad SAW? Berjalan kaki, naik onta, debu, panas, terik matahari, kekhawatiran nampak orang, dan lain sebagainya. Sampai disebutkan di siang hari terik yang demikian panas, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kasihan sama Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah untuk meminta istirahat sebentar supaya Rasulullah rebahan. Dicari oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pepohonan, tidak didapatkan 1 pohon pun. Akhirnya beliau mendapatkan inisiatif, ada batu besar yang ada nampak bayangan sedikit untuk batu tersebut. Akhirnya di bawah batu tersebut dibersih-bersihkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dirapi-rapikan dikit oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dikasih sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq serbannya beliau atau sebagian dari pakaiannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dipersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tiduran dan rebahan sebentar di bayangan batu tersebut. Rasulullah istirahat, dan disebutkan Rasulullah demikian capeknya sampai tertidur saat itu juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencari-cari untuk yang diberikan kepada Rasulullah, apakah air atau apa. Di kejauhan beliau nampak beberapa ekor kambing yang digembala oleh 1 orang. Beliau pelan-pelan mendekati, khawatir. Kekhawatiran besar, jangan-jangan nanti ini adalah orang yang dikenal, orang yang kenal sama Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya.
Setelah dipastikan bahwa itu aman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada orang yang menggembala kambing tersebut. Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ternyata kambing tersebut miliknya orang Mekah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kenal sama orang Mekah tersebut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta kalau bisa diberikan air susu. Kalau disebutkan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta air susu untuk baginda Nabi Muhammad SAW dari susu kambing. Kemudian diperahlah susu kambing tersebut setelah diperkenankan sama yang penggembala kambing. Dan memang sesuatu yang wajar. Seorang yang musafir, seseorang yang bepergian jauh, pada saat itu dalam urusan meminta air adalah bukanlah sesuatu yang aib, bukanlah sesuatu yang cela. Karena itu adalah sebuah kedermawanan orang-orang Arab pada saat itu, bahwa kalau ada tamu, mereka pasti akan menghormatinya. Kalau ada orang musafir, pasti disiapkan segala-galanya dan lain sebagainya. Maka bukanlah sesuatu yang aib jikalau kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah meminta air untuk minum. Dan nanti pun juga ada beberapa kejadian. Semisal setelah ini nanti ada kejadian meminta air juga dan sebagai mukjizat Rasulullah SAW, yaitu kambing dari Ummu Ma'bad yang insya Allah akan kita jelaskan setelah ini. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerah susu kambing tersebut dan diletakkan di satu wadah dan dibersihkan wadah-wadah tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencari air-air sehingga dia dapatkan air yang kotor, tapi air tersebut kemudian wadah yang ada dalam susunya tersebut diletakkan sedikit di dalam air supaya air susu tersebut agak dingin, supaya air susu tersebut agak sejuk, karena dicelupkan wadahnya ke dalam air, yang air tersebut tidaklah kemudian layak untuk diminum, tapi menjadikan susu tersebut agak sejuk sedikit, agak dingin sedikit. Sehingga dibawalah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Dan saat melihat Rasulullah tidur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq enggan dan tidak mau untuk membangunkan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah terbangun dengan sendirinya. Rasulullah bertanya, apa yang kau bawa, hei Abu Bakar? Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan air susu tersebut kepada Rasulullah yang cuma segelas kecil, diminum sama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Sahih Bukhari wa Muslim, ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, fasyariba Rasulullah SAW hatta rawitu. Sebagian membaca hatta roditu. Rasulullah minum sampai aku yang puas. Rasulullah minum, tapi aku ngerasakan kesegaran di tenggorokanku. Bisa kita bayangkan bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang demikian luar biasa. Pengorbanannya dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang minum, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasakan segarnya minuman di tenggorokan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat kita dapetin orang-orang sekarang berkawan, tapi rebutan urusan makanan. Seseorang berkawan, tapi tidak ada nilai itsar, mendahulukan kepada kawannya dalam urusan makanan atau minuman. Kita perlu banyak belajar arti cinta. Kita perlu banyak belajar arti kita itsar, mendahulukan sahabat kita dan kawan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah didikan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mayoritas sahabat sampai diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun diri mereka dalam keadaan yang sangat berat, khasasah, dalam keadaan darurat yang sangat berat. Mereka mendahulukan orang lain. Bahkan dalam beberapa riwayat tidak jarang satu orang sahabat memiliki rezeki daging atau rezeki kuah sop yang dimasak kemudian dikasihkan ke tetangganya. Tetangganya berpikir tetangga sebelahnya mungkin lebih membutuhkan, diberikan kepada tetangga sebelahnya. Tetangga yang diberikan berpikir juga mungkin tetangga sebelahnya lebih membutuhkan, diberikan kepada tetangga sebelahnya. Bahkan bisa jadi ini sop, ini mangkok, kuah ini berputar ke 7 rumah, 8 rumah, akhirnya balik lagi kepada rumah yang pertama.
bagaimana kehidupan para sahabat yang saling mendahulukan kawannya. Alangkah sifat ini adalah di antara sifat yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tersebut sangat nampak dalam kehidupan para sahabat, didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara beberapa hal perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah yang tadi kita ambil pelajaran bagaimana cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun juga capek pastinya. Namun bagaimana usaha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk semaksimal mungkin berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan teringat kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kembali lagi, mohon maaf karena sekarang teringat. Kembali saat di dalam goa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menutup lubang ular dengan kakinya. Kemudian kakinya beliau dipatok ular sampai menetes air mata. Saya teringat saat Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menjelaskan ini. Beliau mengatakan, tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selain tangisan rasa sakit yang dia tahan karena gigitan ular tersebut, dan bisa ular yang masuk dalam darah dan juga dalam tubuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menahan sakit, menangis, wajar. Tapi Sayyidi Habib Umar juga mengatakan, tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga tangisan kegembiraan. Karena beliau bisa berada di maqamul fida, berada di makom untuk berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di saat itu tidak ada lagi yang bisa berkorban kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengecam seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jikalau tidak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang akan membantunya. Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian semuanya tidak menolong Nabi Muhammad, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Muhammad. Dan ayat ini diturunkan untuk saat mengingat malam di dalam Gua Dzur, yang dalam Gua Dzur tersebut adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah perjalanan hijrah ini memiliki hikmah-hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik, yang bisa kita teladani, dan kita juga pelajari bagaimana khususnya cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gimana kekuatan iman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertafaul. Tafaul itu adalah mengharapkan baik. Sebagian riwayat setelah kejadian ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu orang. Satu orang tersebut ditanya sama Rasulullah, "Mas, muka siapa namamu?" Kemudian ini orang mengatakan, "Buraidah." Dari kabilah mana? Dari kabilah Bani Sulaim. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, baruda amruna wasalimna." Baruda, Buraidah. Buraidah itu Rasulullah mengambil dari kata Buraidah, tafaul, berharap baik. Buraidah, baruda, dingin. Dingin sudah urusan kita, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Bani Sulaim, dari kata Sulaim, salima, salimna, kita selamat. Maka dianggaplah bahwa perjalanan Rasulullah SAW tersebut sudah selamat dari kejaran-kejaran orang kafir Quraisy dan menuju kepada kota Madinah. Dan pastinya perjalanan masih perlu beberapa hari lagi, karena ini perjalanan dengan menggunakan onta, dengan jalan kaki, dengan tenang-tenang, tidak kemudian kejar-kejaran dan lain sebagainya. Dan juga keadaan pun masih tetap mencekam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkadang berjalan di depan Rasulullah, kadang berjalan di belakang Rasulullah, kadang-kadang berjalan di kanan Rasulullah, kadang di kiri Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah tersenyum kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. "Wahai Abu Bakar, kenapa kau pindah-pindah wahai Abu Bakar?" Katanya Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku teringat musuh yang melihat engkau dari depan sana ya Rasulullah, sehingga aku berada di depan Rasulullah."
Dan kemudian aku teringat musuh ya Rasulullah yang mungkin mengejar kami dari belakang ya Rasulullah. Aku berada di belakangmu ya Rasulullah. Sehingga demikian perhatian baginda Nabi Muhammad, perhatian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ucapan beliau yang sangat terkenal. Ya Rasulullah, in mittu fa ana ibnu Abi Quhafah wa in mutta faqad matatil ummah. Wahai Rasulullah, kalaulah aku mati, kalaulah aku meninggal dunia, aku hanyalah anak ibn Abi Quhafah. Aku adalah putra Abu Quhafah saja ya Rasulullah. Tapi kalau engkau ya Rasulullah yang sampai tewas, maka habislah seluruh umat ini. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memahami bahwa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhidmah untuk seluruh umat, untuk seluruh urusan dakwah agama ini. Maka jazallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ma huwa ahluh. Apa yang pantas untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pantaslah kekuatan iman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah bersabda, "Law wuzina imanu jami'il ummah wa imanu Abi Bakar la rajah imanu Abi Bakar." Andaikan iman seluruh umat diletakkan di satu timbangan dan iman Abu Bakar diletakkan di satu timbangan lain, maka iman Abu Bakar akan menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq ada sesuatu yang menancap dengan kuat, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, "Ma fadalakum Abu Bakar bi kathrati salatin wala siyam, walakin bi syai'in waqara fi qalbi." Tidaklah Abu Bakar menjadi lebih mulia di antara kalian karena faktor banyaknya salat atau banyaknya puasa, namun karena sesuatu yang menancap kuat di dalam dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama menyebut ini adalah nilai mahabbah yang demikian tinggi, kecintaan dan kerinduan yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuklah fitnah akhir zaman yang tidak bisa dibayangkan, dan pastinya orang yang paling jahil sekalipun dari agama ini, dari orang muslim ini, pasti akan mengetahui kesesatan faham ini. Faham kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Na'udzubillah min dzalik. Kepada seluruh sahabat saja siapapun kita tidak diperkenankan untuk membenci para sahabat. Jangan beralasan sejarah, jangan beralasan dengan cerita ini dan cerita itu dan lain sebagainya. Tidak cukupkah Anda? Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi untuk para sahabat? Demikian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridho kepada seluruh sahabat. Rasulullah SAW wafat, beliau ridho dengan para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang tumakninah di dalam kecintaan kepada para sahabat dan ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada solehin dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Mudah-mudahan majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halaqah ini insya Allah memberikan manfaat yang sangat besar, baik kepada yang hadir atau yang menyaksikan tayangan halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baik di TV Al-Wafa Tarim atau juga di channel-channel YouTube. Mudah-mudahan semuanya saling bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, saling dukung mendukung karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saling bantu membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita semuanya orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi petunjuk dan menyebarkan petunjuk. Dan insya Allah umur kita bertambah berkah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan keberkahan dari sejarah Rasulullah SAW, dari semua yang kita bahas tentang Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya bisa melihat, bermimpi jumpa baginda Nabi Muhammad SAW wa huwa radin anna, beliau ridho kepada kita semuanya dan tersenyum kepada kita semuanya. Wa hadza ghayatul matlab, ini adalah puncak dari berbagai macam harapan dan tujuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali kita di halaqah-halaqah berikutnya.
masih tetap dalam halaqah yang full berkah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.